Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Salam kenal dari Ibu untuk kalian semua siswa-siswi kelas 7 MTSN 2 Kota Bekasi. Ini pembelajaran kita yang pertama setelah kalian mengikuti Matsama minggu kemarin selama 3 hari. Oke anak-anakku sekalian, agar lebih kenal, mari kita lihat bersama. Ibu memperkenalkan diri Ibu dulu, baru nanti kalian bisa memperkenalkan diri kalian melalui Google Classroom yang akan Ibu kasih nanti. Ini anak-anakku sekalian, Ibu perkenalkan. Di sini nama Ibu adalah Quratul Aini, biasa dipanggil Bu Aini. Ibu lahir tanggal 30 April tahun 72 di Jakarta. Sedangkan Ibu sekarang tinggal di daerah Cibubur, tepatnya di Cibubur Residen, Blok C1 nomor 2. Ibu di sini mengajar mapel seni budaya kelas 7 dan kelas 9. Di sini Ibu tuliskan nomor HP Ibu, jadi kalau nanti kalian ingin bertanya bisa langsung ke WA Ibu. Oke anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita sama-sama untuk membaca doa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Amin. Oke anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran seni budaya, mari sama-sama kita menyimak. Ada beberapa tata tertib yang harus kalian pahami, yang harus kalian ikuti selama proses pembelajaran daring ini. Karena kita belajarnya jarak jauh dan tidak bertatap muka secara langsung, maka ada beberapa poin yang harus kalian ikuti ya. Mudah-mudahan nanti kedepannya kalian dan Ibu bisa sama-sama bertemu ya setelah masalah pandemi corona ini berakhir. Anak-anakku sekalian, di sini yang pertama yang harus kalian pahami adalah ya, siswa wajib absen sebelum memulai pelajaran. Nah, di sini Ibu membuat suatu room, yaitu namanya Google Classroom dan grup WA. Ya, nanti grup WA akan Ibu bentuk setelah Ibu mendapatkan nomor telepon dari kalian semua. Jadi grup WA ini fungsinya adalah untuk absen kalian selama mengikuti pelajaran Ibu atau mengirimkan tugas. Tapi yang lebih utama adalah kalian harus membuka Google Classroom. Jadi nanti di Google Classroom kalian bisa absen. Dan kalau misalnya paketnya lagi sedikit, tinggal sedikit, kalian bisa menggunakan WhatsApp atau WA grup seni budaya. Nanti linknya sudah Ibu untuk grup Google Classroom sudah Ibu kirimkan ke wali kelas masing-masing, jadi kalian tinggal membukanya. Kemudian yang kedua adalah siswa wajib menyimak setiap pokok bahasan yang akan diberikan oleh guru. Jadi setiap pembelajaran kalian diharapkan duduk manis, memperhatikan laptop atau HP kalian agar bisa menyimak semua pembelajaran yang dilakukan. Jadi butuh konsentrasi, butuh kerjasama. Jadi kalian harus tekun, harus diam sesaat kurang lebih selama 1 jam agar pembelajaran ini dapat berjalan dengan lancar. Nah, di sini Ibu mohon kerjasamanya dari para orang tua murid. Yang ketiga adalah siswa wajib mengerjakan atau ada penilaian-penilaian yang harus dikerjakan oleh siswa, yaitu seperti kayak ulangan harian
seperti PTS atau penilaian tengah semester, kemudian PAS penilaian akhir semester, dan tugas-tugas yang akan dikirimkan melalui WA grup seni atau melalui Google Classroom nanti hasil pelaporannya dengan waktu yang sudah ditentukan oleh guru masing-masing. Kemudian yang keempat adalah siswa. Nah, penilaian itu diperoleh dari apa? Dari kehadiran. Jadi absen itu wajib. Ya, untuk poin ke-1 itu absen wajib diikuti, lalu sikap kita dalam belajar, lalu dapat juga dari penilaian harian seperti ulangan, lalu dari PTS penilaian tengah semester, nilai dari PAS penilaian akhir semester, dan tugas-tugas. Tugas kadang kita berikan dalam bentuk kelompok ataupun perorangan. Bisa praktek, bisa tertulis. Demikian anak-anakku sekalian tata tertib yang harus kalian pahami dan harus kalian laksanakan ya dengan baik agar kita proses pembelajarannya dapat berjalan dengan lancar. Oke anak-anakku sekalian, apabila ada hal-hal yang harus ditanyakan, kalian nanti bisa mengirimkan pertanyaan-pertanyaan dalam Google Classroom atau maupun grup WA. Nah, anak-anakku sekalian, materi kita hari ini adalah bab 1 masih membahas tentang menggambar flora, fauna, dan alam benda. Nah, tapi sebelumnya kalian amati dulu video di bawah ini yang linknya sudah Ibu tulis di sini. Jadi kalau misalnya nanti ada yang terlewat, kalian bisa lihat di link yang ada di bawah ini. Nah, sebentar kamu perhatikan menggambar. Menggambar adalah kegiatan mental dan fisik yang dituangkan melalui goresan tangan pada media 2 atau 3 dimensi. Media 2 dimensi artinya adalah media yang memiliki ukuran panjang dan lebar. Hanya memiliki ukuran panjang dan lebar. Contohnya seperti ini, hanya memiliki ukuran ukuran panjang dan lebar. Panjang dan lebar itu namanya 2 dimensi. Sedangkan yang dimaksud dengan media 3 dimensi adalah benda yang memiliki ukuran panjang, lebar, dan tebal. Ini yang namanya 3 dimensi. Ada panjangnya, ada lebarnya, ada tebalnya. Ini yang namanya media 3 dimensi. Oke. Objek gambar adalah benda atau hal sesuatu yang menjadi bahan gambaran untuk digambar. Jadi semacam modelnya. Kita mau menggambar apakah itu yang namanya objek gambar atau contoh atau model. Nah, apa itu? Apa aja sih yang bisa dijadikan objek gambar? Ada flora, yaitu tumbuhan, ada fauna, yaitu hewan, dan ada alam benda. Apa sih alam benda? Alam benda adalah benda-benda alam yang ada di alam dan benda buatan manusia. Contoh misalnya gelas, ya, gelas, guci, lemari. Sedangkan benda alam contohnya seperti batu, kecuali tumbuhan dan hewan, ya. Nah itu tadi ya, tadi kan objek sudah tahu ya, adalah sesuatu yang pengen kita gambar, itu objek. Lalu menggambar objek artinya adalah menggambar sesuai dengan bentuk aslinya dengan mengamati objek gambar, yaitu mau flora, fauna, dan alam benda. Itu yang namanya menggambar objek. Nah, anak sekalian, ada menggambar objek, ada juga yang namanya menggambar bentuk. Apa sih itu bentuk, Bu? Bentuk adalah kita menggambar
benda-benda meniru bentuk-bentuk alam yang ada di sekitar kita. Atau gambar bentuk adalah gambar yang dihasilkan sesuai dengan kondisi aslinya. Contoh, kamu mau menggambar bentuk apa? Di sini adalah menggambar bentuk semacam ini, botol. Bukan botol ini nak ya, ya semacam tabung ya nak ya. Nah ini namanya menggambar bentuk. Jadi ada bentuknya lingkaran. Nah, ini namanya menggambar bentuk. Ada objeknya. Gambar perspektif. Gambar perspektif adalah gambar yang dibuat sesuai dengan pandangan mata. Ada 3 sudut pandang yang dari kita melihat. Ada tinggi, normal, dan rendah. Itu namanya gambar perspektif. Biasanya berbentuk semacam garis lurus ya. Ini contoh-contoh gambar perspektif dengan bantuan garis. Nah, ini untuk menggambar kita harus memperhatikan unsur-unsur seni rupa. Sebenarnya ada 7 unsur seni rupa, di sini baru 4, nanti akan Ibu jelaskan di bagian yang berikutnya. Unsur seni rupa, jadi menggambar itu harus memperhatikan 7 unsur seni rupa. Yang pertama titik, garis, bidang, dan warna. Nanti ada 7, ada 3 lagi yang harus kalian ingat dan pahami. 7 unsur seni rupa. Komposisi. Di dalam menggambar kita harus memperhatikan komposisi. Komposisi itu terbagi menjadi 2, komposisi simetris. Komposisi yang menunjukkan sisi kiri dan sisi kanannya itu sama. Ya. Sedangkan komposisi asimetris adalah yang menunjukkan kiri dan kanannya tidak sama atau bersebelahan. Komposisi adalah peletakan susunan suatu gambar. Ini adalah tahap-tahapan yang harus dilakukan pada saat menggambar. Pertama kita harus tahu bentuk dasar dari objek yang akan digambar. Kemudian mengetahui bagian objek gambar, menyusun dan menyambungkan bagian per bagian gambar tersebut, memberikan dimensi gelap terang dengan baik, memberikan kesan untuk latar belakang. Ini contoh tahap menggambar objek flora, bisa kalian amati nanti. Nih, alat dan media menggambar. Ya, kita harus tahu yang mana alat, yang mana media. Yang dimaksud dengan media adalah tempat untuk kita menggambar atau membuat goresan. Di mana kita mau menggambar? Bisa di kertas gambar, kanvas, kain, kayu, tembok, kaca, dan lain-lain. Lalu kita persiapkan juga adalah alat untuk menggambar. Alat untuk menggambar biasa kita pakai adalah pensil, penggaris, krayon, spidol, tinta, kuas, dan lain-lain. Jadi kita harus tahu ya mana alat, mana media. Ya, nah ini yang tadi Ibu bilang ya. Dalam menggambar kita harus memperhatikan 7 unsur seni rupa. Dalam menggambar kita harus memperhatikan 7 unsur seni rupa, yaitu 1. Titik. 2. Garis. 3. Bidang. 4. Bentuk. 5. Warna. 6. Tekstur. 7. Gelap, terang. Nah, ini prinsip menggambar yang utama adalah komposisi. Tadi sudah dituliskan ya dalam video pembelajaran, sudah dikatakan. Komposisi adalah susunan atau tata letak
suatu gambar sehingga terlihat menarik. Komposisi dibagi menjadi dua, bisa kalian lihat linknya biar lebih jelas di situ. Yang pertama komposisi simetris, benda modelnya diletakkan seimbang kiri dan kanan. Yang kedua komposisinya asimetris, benda atau modelnya diletakkan tidak seimbang kiri dan kanannya. Nah, selain komposisi yang diperhatikan menggambar adalah prinsip menggambar, yaitu pertama adalah keseimbangan kiri kanan, kesatuan dalam menggambar itu harus menjadi satu, lalu irama tinggi rendahnya itu harus beraturan, keselarasan jadi saling menyambung antara gambar yang satu dengan gambar yang lain, pusat perhatian jadi yang dijadi pusat perhatian adalah fokus dari suatu karya. Misalnya dalam suatu ruangan kelas itu semua anak memakai baju putih biru, ada satu anak yang memakai baju pramuka. Yang mana yang menjadi pusat perhatian? Yang memakai baju pramuka, itu yang namanya dibilang pusat perhatian. Kontras adalah ada sesuatu yang berlawanan. Ya, ini prinsip menggambar yang harus diperhatikan kalau kita ingin menggambar. Ada keseimbangan, kesatuan, irama, keselarasan, pusat perhatian, dan kontras. Kemudian juga dalam menggambar harus memperhatikan 7 unsur seni rupa. 7 unsur seni rupa yang pertama adalah titik, garis, bidang, bentuk, warna, tekstur, dan gelap terang. Demikian tadi pembahasan dari Ibu tentang materi menggambar. Nanti akan Ibu kasih tugas lagi. Untuk sekarang adalah untuk hari ini tugasnya adalah kalian mengerjakan soal di LKS di halaman 78 bagian A-nya saja. Jawaban dikerjakan pada Google Classroom dengan kode kelas dari Google Classroom masing-masing. Ya, jawaban ditulis hurufnya saja, diberi keterangan. Oke. Contoh A misalnya keseimbangan. Demikian anak-anakku sekalian, apabila nanti ada yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui grup WA Seni Budaya atau melalui Google Classroom. Demikian pembelajaran yang Ibu berikan, mudah-mudahan kalian bisa menyimak pembelajaran ini menjadikan sesuatu yang baik buat kalian semua. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiru an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.